Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Sehat ya semuanya? Sehat. Semuanya masuk? Ada yang tidak masuk? Sehat. Ada siapa yang tidak masuk? Tadi tidak masuk, ya semoga kita doakan agar kalau dia sakit segera cepat sembuh biar besok bisa sekolah lagi. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan disiapkan ketua kelasnya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air dan menumbuhkan rasa nasionalis kita. Silakan berdiri. Posisi tegak. Kita membaca surat Anas di? Semuanya bismillah bersama-sama. Bismillah. Sufi
berarti semuanya siap untuk belajar hari ini? Nah, semuanya sudah makan ya? Semua sudah sarapan? Ada yang tidak makan hari ini? Hah? Kenapa tidak makan? Nah, semuanya harusnya sarapan terlebih dahulu ketika akan berangkat sekolah biar tidak lemes, biar semangat ketika belajar. Bukan mungkin angin ngelek ya. Selanjutnya anak-anak, apakah tadi malam kalian belajar? Belajar ya? Belajar, karena dengan belajar kalian bisa membuka cakrawala yang lebih luas. Tadi siapa yang berangkatnya sebelum jam 7? Tadi semuanya berangkatnya sebelum tadi atau sudah jam 7? Sebelum jam 7, jangan lebih dari jam 7, pasti terlambat. Jangan terlambat. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas untuk pelajaran pada bab berikutnya, yakni tentang keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Ya, keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Mana pada materi ini ada beberapa kompetensi dasar. Yang pertama adalah memahami kisah Nabi Muhammad. Yang kedua, memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kemudian menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad dan menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kita hari ini berfokus pada subtema kejujuran Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini melalui pengamatan terhadap materi, jadi nanti ada materi pembelajaran dan video, nanti juga ada video tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Siswa dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Muhammad dengan benar. Melalui pengamatan terhadap materi dan video pembelajaran serta diskusi kelompok tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad, siswa dapat menemukan sikap keteladanan Nabi Muhammad dengan tepat. Melalui pengamatan video serta diskusi kelompok dan menggali informasi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad, siswa dapat menerapkan sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan baik. Melalui pengamatan video serta diskusi kelompok dan menggali informasi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad, siswa dapat menunjukkan contoh sikap kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dengan nah, sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu mari kita berliterasi dengan membaca sebuah ayat Al-Quran yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Terjemahnya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa kita umat Islam itu harus selalu bertumpu, harus selalu bercermin pada Rasulullah. Berarti apa yang Rasulullah ajarkan, kita juga harus selalu mengikuti. Nah, sebelum pembelajaran berikutnya, Pak Guru ingin bertanya dulu tentang pembelajaran sebelumnya, materi yang sebelumnya. Masih ingat tentang apa? Masih ingat tentang zakat. Apakah kalian sudah pernah melaksanakan zakat fitrah? Sudah?
Tidak? Tidak pernah. Kalau sudah, coba waktu dan berapa besarannya, kapan waktunya? Saat bulan Ramadan. Berapa besarannya? 2,5 kilogram. Berupa apa? Beras. Makanan pokoknya apa? Itu yang dizakatkan. Kalau kita makanan pokoknya beras, ya kita harus berzakat dengan beras. Sebesar berapa tadi? 2,5 kilogram. Selain zakat fitrah, ada namanya zakat mal atau zakat harta. Coba, harta apa saja yang wajib dizakati? Nah, apa lagi? Hasil pertanian, terus hasil peternakan, hasil perdagangan. Itu harta-harta yang wajib dizakati. Jadi kalau nanti kan. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk kepada materi Nabi Muhammad SAW. Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad itu terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Makkah. Jadi karena Nabi Muhammad itu sangat jujur, beliau sampai dipercaya untuk ikut menjadi pedagang membawa barangnya orang lain, membawa barangnya Siti Khadijah. Ini sebelum Siti Khadijah menjadi istri Rasulullah, menjadi istri Nabi Muhammad. Jadi beliau pernah menjadi anak buah, pernah menjadi pegawainya, karyawannya Siti Khadijah. Itu pada waktu usia remaja. Kemudian pada usia 35 tahun Nabi Muhammad bersama-sama dengan orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Jadi Ka'bah pada itu pernah rusak, entah akibat bencana atau akibat banjir. Yang jelas Ka'bah pada waktu itu rusak dan ingin diperbaiki bersama-sama. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, tahu? Ada yang tahu Hajar Aswad? Hajar Aswad itu adalah sebuah batu warnanya hitam, itu bertempatnya ada di pojokannya Ka'bah, ada di sisinya Ka'bah, pojokan warnanya hitam. Itu setiap orang haji kalau melewati Hajar Aswad itu pasti berebut untuk mencium, karena Hajar Aswad itu adalah batu yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah merupakan batu yang diambil dari surga. Makanya nak pengen tahu waktu surga, kalau ingin tahu batunya surga, nanti kalau bisa haji jangan lupa untuk mencium Hajar Aswad. Atau ketika umrah bisa mencium Hajar Aswad. Nah, ketika sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya yang semula. Karena saking mulianya batu itu berselisih, berebut untuk bisa meletakkan batu itu di tempatnya. Karena barang siapa meletakkan batu itu pasti akan mendapatkan kebanggaan tersendiri pada waktu itu. Sangat mulia. Jadi para pemuka suku, para pemimpin suku saling berebut untuk membawa batu itu ke tempatnya. Berebut, aku. Nah, karena tidak ada yang mau mengalah, Nabi Muhammad pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang. Kemudian seluruh pemimpin pemuka kabilah yang berselisih, yang berebut tadi, disuruh untuk memegang ujungnya, memegang tepi selendang, diangkat bersama-sama. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Nabi Muhammad yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Loh, kok Nabi Muhammad Pak? Kok bisa? Ternyata sebelum ada solusi seperti ini, ada kesepakatan bersama
termasuk siapa yang paling pagi berada di dekat Ka'bah, maka dialah yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad. Padahal pada waktu itu orang masih menyembah berhala, mereka masih suka melakukan perbuatan yang keji, masih suka mabuk-mabukan. Namanya orang mabuk, kalau sudah mabuk pasti dia tidak akan bisa bangun pagi. Mabuk. Maka ternyata besoknya Nabi Muhammad itu punya kebiasaan suka bangun beribadah di sepertiga malam. Kalau sekarang ya sekitar jam 2, jam setengah 3 beliau sudah bangun berangkat ke Ka'bah untuk beribadah menyembah kepada Allah. Nah, ketika orang-orang tahu bahwa yang paling pagi ternyata Nabi Muhammad, mereka sepakat bahwa Nabi Muhammad lah yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad. Lalu itu Nabi Muhammad membuat kebijakan seperti itu. Ayo ini jalan keluarnya seperti ini biar tidak terjadi perselisihan. Pakai seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Semuanya setuju. Oke, siap. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan. Jadi gara-gara Hajar Aswad bisa jadi perang pada waktu itu. Sejak saat itu beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Muhammad itu dari kecil sudah baik sifatnya. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Kisah ini kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad punya satu sifat yang paling menonjol, itu adalah kejujuran. Sangat jujur, tidak pernah dalam hidupnya mulai dari kecil sampai beliau dewasa sekalipun berbohong itu tidak pernah. Sekalipun berbohong tidak pernah. Coba kalau kita masih sering berbohong, maka itu harus kita hilangkan sifat-sifat yang suka bohong itu. Jadi kita tidak mengikuti Nabi Muhammad kalau kita suka ulangi. Baik anak-anak, setelah tadi kalian sudah mendengarkan materi dari Pak Guru tentang kejujuran Nabi Muhammad, maka Pak Guru ingin kalian berdiskusi sesuai dengan lembar diskusi ini. Nanti kalian harus mengerjakan secara berkelompok. Nanti nama kelompoknya kelompok 1 sampai kelompok 5, kemudian anggotanya nanti ditulis. Nah, apa tugasnya? Nanti Pak Guru akan meminta kalian mengamati sebuah video. Dari video itu Pak Guru ingin tahu pendapat dari satu kelompok tentang video itu seperti apa. Nanti kalian boleh bebas menuliskan apapun yang menurut kalian sesuai dengan video itu. Nanti setelah selesai Pak Guru akan meminta satu persatu masing-masing kelompok perwakilan untuk maju ke depan menyajikan apa yang sudah didiskusikan tadi. Siap ya? Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan terlebih dahulu lembar diskusi. Silakan bukunya disiapkan. Alat tulis juga disiapkan. Diperhatikan video yang akan tayang berikut ini, diperhatikan, diamati. Nanti kalian silakan tulis pendapatnya, apa saja isinya, mana apa kebaikan-kebaikan yang ada dalam video ini. Ya, silakan perhatikan.
Udah, buat aja sini kan? Jangan. Udah buat aja sini kan? Ya. Nah, itu tuh orangnya tuh. Musik. Bang. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Video. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Silakan, tadi sudah mengamati video ini, pasti kalian sudah mendapat gambaran. Silakan berdiskusi untuk mencari apa saja pendapat kalian tentang video ini. Silakan. Nah, pelajaran apa yang bisa diambil dari video ketujuan? Pelajaran apa yang bisa diambil ditulis. Kemudian bagaimana cara membiasakan diri bersikap pelajaran apa yang bisa diambil. Ya, semuanya bisa diucapkan. Bagaimana cara membiasakan diri? Yo, dengan ngomongnya sendiri. Yo, harus dengan ngomongnya sendiri. Selesai, mari kita mendengarkan hasil diskusi kalian dengan kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan perwakilan untuk maju ke depan. Siapa? Di kelompok 1. Yo, ayo kerja yo. Dengarkan yang lain. Yang lain dengarkan. Yang lain mendengarkan. Yang keras ya, biar semuanya bisa mendengar hasil jawaban. Ayo. Jangan kamu. Nice. Ayo. Agak depan.
Baik anak-anak, setelah tadi kalian sudah mendengarkan tentang kejujuran dari Nabi Muhammad, kemudian mengamati video tentang kejujuran, kalian juga sudah berdiskusi dan diskusi yang sangat komunikatif, hasilnya juga baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Tapi jangan berhenti di situ, tingkatkan lagi kemampuan kalian. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah. Nah, setelah ini nanti Bapak akan membagikan soal tes untuk materi kita pada hari ini. Nah, nanti kalian jawab secara mandiri, ya. Dijawab secara mandiri. Jangan lupa tulis nama dan nomor absen. Nah, silakan kerjakan secara mandiri. Oke, sudah selesai dengan masalah. Ya, sudah. Nah, setelah tadi kalian mempelajari tentang materi dan video, adakah yang masih belum dipahami? Ada yang bertanya? Siapa bertanya? Coba dari materi tadi, apa pentingnya kejujuran? Apa pentingnya kejujuran? Kejujuran akan membawa kita pada kesuksesan. Kalau kita bersikap jujur, maka kita akan dipercaya oleh orang lain. Kalau sudah dipercaya orang lain, maka kita akan menjadi orang-orang
yang berguna bagi siapa saja yang mengenal diri kita. Kalau orang sudah berguna, orang sudah dipercaya, maka akan mudah baginya untuk mengerti jalan kesuksesan. Siapa yang ingin sukses? Semua yang sukses, maka dari sini biasakanlah untuk selalu bersikap jujur. Terima kasih. Karena kalian sudah menyelesaikan tes pada hari ini, nanti akan Pak Guru nilai hasil dari kerja kalian. Nanti semoga hasilnya bagus, ya. Nah, sekarang kita akan menutup pelajaran pada hari ini, tapi sebelumnya Pak Guru ingin kembali merefleksi bahwa kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah membahas tentang kejujuran. Ada lagi informasi yang kalian ketahui lebih lanjut tentang kejujuran? Apa yang ingin kalian ketahui tentang kejujuran selain tadi? Cukup? Sudah cukup? Nah, nanti Pak Guru akan memberikan tugas di rumah, jadi nanti kalian siap-siap ya. Nanti setelah sampai rumah jangan lupa untuk membuka tugas di ya. Kalau semuanya sudah paham tentang materi kita hari ini, maka Pak Guru berharap kalian nanti di rumah belajar untuk materi kita yang berikutnya. Apa materi kita berikutnya? Ada yang tahu? Tidak tahu. Setelah kejujuran Nabi Muhammad, maka di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kasih sayang Nabi Muhammad. Nanti kalian akan bisa mempelajari kasih sayang Nabi Muhammad itu seperti apa pada orang-orang di sekitar. Baik, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari. Kita tutup kelas kita hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Selamat belajar di rumah. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.